Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ibu tidak keberatan menjadi pemburu. Hari itu, sesampainya di rumah, dia memberitahu keluarganya semua hal di luar sistem. Kebangkitan kedua yang tidak disengaja untuk menjadi pemburu peringkat S, dan fakta bahwa saya ingin terus menjadi pemburu di masa depan. Sang ibu yang terlihat sedikit khawatir akhirnya menyatakan dukungannya. Ibu ingin Jinwoo melakukan apa yang diinginkannya. Namun, jangan terlalu memaksakan diri. Ini adalah satu-satunya syarat yang diajukan ibu. 039. Namun, jika situasinya tidak baik bagi saya, 039. Merasa akan ada pikiran buruk, dia menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu. Kemudian, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ibunya saat itu. Apakah dia tahu ini akan terjadi? Kuot, dia? Aku mendengar suara ayahmu saat aku sedang tidur di rumah sakit. Apa yang dia katakan? Kuot, itu? Tidak pernah bermimpi mendengar suara seseorang setelah itu. 039. Benar saja, ibuku masih belum bisa melupakan ayahku. 039. Ayah yang menghilang di portal. Meski begitu, dia tidak menghentikannya menjadi pemburu, yang menunjukkan betapa dia percaya pada putranya. Cheng Jinwoo juga tidak berniat mengecewakan ibunya. Kelangsungan hidup selalu menjadi prioritas utama. Tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkan hidupnya, dan dia telah berjuang untuk berdiri di posisinya selama ini. 039. Sangat bagus. 039. Saya akan khawatir tentang tentangan ibu saya, tetapi sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendirikan serikat, memonopoli portal tingkat tinggi, dan meningkatkan sesegera mungkin adalah prioritas utamanya. Detak jantungnya dipercepat tanpa sadar. 039. Sekarang ada alasan lain untuk mendesak diri saya sendiri. Saya perlu memutakhirkan sesegera mungkin. 039. Desir. Dipanggil oleh Cheng Jinwoo, Ygritte muncul di depannya. Ygritte adalah prajurit yang bertarung paling lama bersamanya. 039 dan 039. Dia juga satu-satunya prajurit tingkat ksatria di antara prajurit bayangan yang disediakan oleh sistem. Dengan kata lain, di antara prajuritnya, Ygritte bisa dikatakan sebagai eksistensi yang paling dekat dengan sistem. Setelah kamu meningkatkan, kamu seharusnya bisa berbicara denganku, kan? Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Ygritte. Tentu saja Ygritte masih diam sekarang, tanpa ada respon. Kuot? Kuot. Seperti biasa. Jika kesunyian adalah suara, maka orang ini pasti tentara paling berisik di dunia, bukan? Dia menggaruk kepalanya sambil tersenyum, dan mengambil senjata Raja Iblis lagi. 039, gudang. 039. Cheng Jinwoo berencana untuk memasukkan senjata ke dalam gudang terlebih dahulu. Tiba-tiba sesuatu melintas di depan matanya, memantulkan cahaya. Apa itu? 039. Dia sedikit terkejut. Sesuatu yang disimpan di gudang berkilau. Bab 128 Persekutuan Lajang. Kunci hitam. Kunci hitam yang diambil dari kotak acak terkutuk bersinar terang seolah menyapa dirinya sendiri. Dia terpesona oleh pemandangan ajaib ini, dengan hati-hati meletakkan senjata di tangannya, merogoh gudang dan mengambil kuncinya. 039, 039. Setelah menarik tangannya kembali, dia membukanya. Nama, kunci kuil Catenon. Kesulitan untuk memulai. Jenis, kunci. Kunci yang memungkinkan akses ke kuil Catenon. Dapat digunakan di portal. Lokasi portal yang ditunjuk akan terungkap setelah jangka waktu tertentu. Sisa waktu, 417 jam 6 menit 52 detik. Dia ingat. Sebelumnya, karena levelnya tidak cukup, dia tidak bisa mengecek informasi item dari kunci ini. Jadi dia memasukkan kuncinya ke dalam gudang terlebih dahulu. 039, kuil Catenon. 039. Mengapa? Nama-nama tempat yang belum pernah saya dengar membuat saya sangat akrab. 039. Tidak, saya pernah mendengarnya. Berpikir dengan hati-hati, dia tiba-tiba membuka matanya. 039, ruang bawah tanah ganda,
039. Kuil tua di ujung penjara bawah tanah itu. Candi, patung batu, dan lempengan batu di tangan patung batu. Kenangan datang ke pikiran sedikit demi sedikit. 039, bersih 039. Dia samar-samar bisa mendengar kalimat pertama di batu tulis yang telah selesai dibaca Paman Song Ziguo. 039, Hukum Catenon. 039. Kuil dengan banyak patung batu mengerikan yang didirikan, tertulis di lempengan batu bahwa itu adalah Kuil Catenon. Mungkin bukan kebetulan bahwa nama candi di batu tulis itu sama dengan nama candi yang muncul di pesan kunci. 039. Lalu ini, apakah kunci untuk masuk kembali ke sana? 039. Cheng Jinwu tanpa sadar melebarkan pupil matanya. Seolah diselimuti kabut tebal, ingatan yang hanya bisa dilihat samar-samar secara garis besar berangsur-angsur menjadi jelas, dan dia merinding di sekujur tubuhnya. 039. Mungkinkah 039? Tidak, bukan. Sistem memanggil dirinya sendiri lagi. Disinilah semuanya dimulai. Kunci yang memancar secara sukarela karena takut tidak terlihat, tempat di mana kunci ini dapat digunakan ditandai dengan jelas di dalam pesan. Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, itu seperti panggilan sistem. Yang dia ingin tahu adalah, mengapa sekarang? 039. Apakah ini terkait dengan misi yang diterima di Castlevania? 039. Hadiah tidak diketahui dalam mengumpulkan jiwa iblis. 1. Dari mana? Kotak acak terkutuk, dibuka. Kunci hitam dibuka dari kotak. Jadi setelah mengumpulkan Demon Souls. 2. 039. Selesai, informasi yang tidak diketahui terungkap. 039. Judul. 039. Dengan suara mekanis dari lonceng yang bergemerincing, dia teringat akan hadiah gelar yang dia peroleh saat itu. Judul, Pemburu Iblis. Kondisi yang ditentukan belum terpenuhi. 039. Meskipun saya mengharapkan beberapa perubahan di hati saya, itu masih sama seperti saat pertama kali mendapatkannya. 039, bukan ini. 039. Selanjutnya, dia mengeluarkan aksesoris Raja Iblis yang dia kumpulkan setelah mengalahkan Raja Iblis Balan. Nama, Cincin Raja Iblis. Kesulitan memulai, S. Jenis, ornamen. Sensasi Z20 Intelligence 20. Memakainya bersama dengan anting Raja Iblis dan kalung Raja Iblis akan mengaktifkan efek set. Setel efek 1. Semua poin keterampilan Z5. Setel efek 2. Semua poin keterampilan O10. Saya pikir itu adalah pembukaan dari efek sud lainnya, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. 039, kemudian 039. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Dia mengalihkan perhatiannya ke informasi karakter pada judul. Nama, Cheng Jinwu. Level, 100. Pekerjaan, Tuan Bayangan. Judul, matanya tetap pada kelas. Setelah menyapu semut di Pulau Qizhou, dan menghancurkan semua telur dan kepompong, mereka berhasil mencapai level 100 dengan susah payah. 039, persyaratan barang mengacu pada ini. 039. Ini kemungkinan besar. Barang-barang yang ditempatkan di gudang dapat diambil dan dimasukkan kapan saja selama Anda mau. Oleh karena itu, jika tidak mendapatkan item baru, ia jarang membuka gudang untuk melihat item yang ada. Dia tidak memperhatikan perubahan kunci sampai dia mencapai level 100. Jika dia tidak memanfaatkan tren untuk mengatur gudang hari ini untuk memeriksa efek senjata, dia mungkin tidak akan menyadari perubahan ini untuk waktu yang lama. Menemukannya sekarang adalah berkah dalam kesialan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.